Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu munasabah. Secara etimologi atau secara bahasa, kata munasabah itu berarti pertalian, persesuaian atau kecocokan. Yaitu kata munasabah adalah sinonim dari kata al-muqarabah yang masing-masing memiliki arti berdekatan dan persamaan. Munasabah dalam bahasa Indonesia pun sama, bermakna cocok, sesuai, tepat, benar, sejenis. Sedangkan secara terminologi, munasabah itu berarti adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Nah, hubungan tersebut bisa berbentuk keterkaitan makna ayat-ayat dan macam-macam hubungan atau keniscayaan dalam pikiran, seperti hubungan sebab dan musabab, hubungan kesetaraan dan hubungan perlawanan. Kemudian yang kedua ada macam-macam munasabah. Di sini dijelaskan munasabah atau macam-macam munasabah dengan sehubungan dengan itu, maka para ahli ilmu Al-Quran itu membagi munasabah ke dalam beberapa macam. Di antaranya yang cukup masyhur ialah yang pertama, yaitu munasabah antara surat dengan surat, seperti pada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Nah, penempatan ketiga surat ini secara berurutan menunjukkan bahwa ketiganya mengacu pada tema yang sentral yang memberikan kesan masing-masing surat saling menyempurnakan bagi tema tersebut. Nah, terus kemudian, jadi penempatan urutan surah ketiga surah tersebut masih ada hubungannya. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Suyuti bahwa Al-Fatihah itu mengandung tema ikrar ketuhanan, perlindungan kepada Tuhan gitu. Sedangkan surah Al-Baqarah itu mengandung tema mengenai pokok-pokok akidah dalam agama. Terus kemudian sementara surah Al-Fatihah, surah Al-Imran itu mengandung tema yang menyempurnakan maksud yang terdapat dalam pokok-pokok ajaran itu. Nah, jadi kemudian yang kedua ada macam-macam munasabah. Di sini para ahli ilmu Al-Quran membagi munasabah ke dalam beberapa macam. Di antaranya yang cukup masyhur ialah yang pertama, yaitu munasabah antara surat dengan surat, seperti pada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Penempatan ketiga surat ini secara berurutan menunjukkan bahwa ketiganya mengacu pada tema yang sentral yang memberikan kesan masing-masing surah saling menyempurnakan bagi tema tersebut. Nah, jadi dalam setiap surah, penempatan ketiga surah tersebut saling memiliki hubungan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Suyuti bahwa Al-Fatihah itu mengandung tema mengenai ikrar ketuhanan, perlindungan kepada Tuhan, kemudian mengenai ketuhanan. Sedangkan surah Al-Baqarah mengandung tema mengenai pokok-pokok akidah agama. Sementara surah Al-Imran mengandung tema yang sentral mengenai menyempurnakan maksud yang terdapat pada pokok-pokok agama tersebut. Contoh lain misalnya surah Muhammad yang juga bernama surah Al-Qital, berurutan susunannya dalam mushaf dengan surah Al-Fat dan surah Al-Hujurat. Nah, munasabah antara ketiga surat itu adalah Al-Qital yang berarti peperangan, menghasilkan Al-Fat yang berarti kemenangan, dan seterusnya. Nah, kemenangan tersebut mengakibatkan Al-Hujurat yang mengandung maksud pembagian atau pembatasan tugas-tugas. Nah, begitulah antara surat-surat Al-Quran itu ada kaitannya satu dengan yang lain dari sudut urutan ataupun isi yang terkandung di dalamnya. Kemudian macam munasabah yang kedua, yaitu munasabah antara nama surah dengan kandungannya. Nah, keserasi yang serupa itu menurut Al-Bikai, Imam Al-Bikai merupakan
inti pembahasan surah tersebut serta penjelasan menyangkut tujuan surah tersebut. Misalnya pada surah Al-Insan, menurut Al-Bikai, tujuan utama surah ini adalah peringatan kepada manusia menyangkut apa yang diuraikan ada surah tersebut sebelum ini, yakni surah Al-Qiyamah, yaitu adanya kehadiran kepada Allah untuk menerima balasan dan ganjaran. Nah, tujuan ini dibuktikan melalui nama surah ini, yaitu Al-Insan, dengan jalan memperhatikan awal dan tujuan penciptaannya, sebagaimana ditunjuk juga oleh namanya yang lain, yaitu Ad-Dahr atau Al-Amsyaj. Kemudian yang ketiga yaitu munasabah antara pembuka dan penutup surat. Nah, menurut Imam Az-Zarkashi, ini bisa dilihat dari surah Al-Mu'minun. Di situ beliau berkata bahwa Allah telah menjadikan pembuka surah Al-Mu'minun dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minun. Dan kemudian pada penutup suratnya yaitu innahu la yuflihul kafirun. Maka hubungan pembuka dan penutup surah Al-Mu'minun ini ialah hubungan perlawanan. Terus kemudian selain itu pada surah Shad, Allah Subhanahu wa ta'ala membukanya dengan zikr, yakni ayatnya Shad wal Qur'an dzikr, dan begitu pula menutupnya dengan zikir dalam firman Allah yaitu in huwa illa dzikrul lil alamin. Kemudian yang keempat, munasabah antara akhir surah yang satu dengan awal surat berikutnya. Nah, dalam jenis keempat ini, surah yang jelas munasabahnya adalah antara awal surah Al-Hadid yang berbunyi Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Memiliki hubungan dengan akhir surah Al-Waqiah yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, munasabahnya adalah antara perintah bertasbih pada akhir surah Al-Waqiah dan keterangan tentang bertasbihnya semua yang ada di langit dan di bumi itu pada awal surah Al-Hadid. Terus kemudian yang kelima yaitu munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah. Yang selanjutnya yaitu munasabah antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Nah, munasabah antar kalimat dalam satu ayat ini sering berbentuk pola munasabah at-tadad atau perlawanan. Nah, yang selanjutnya yaitu munasabah antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Nah, munasabah antar kalimat dalam satu ayat ini sering berbentuk pola munasabah perlawanan, seperti terlihat dalam surah Al-Hadid ayat 4. Di situ terdapat kata antara kata yaliju yang berarti masuk dengan kata yakhruju yang bermakna keluar, serta kata yang zilu yang berarti turun dengan kata ya'ruju yang berarti naik. Nah, itu terdapat korelasi perlawanan. Kemudian terdapat beberapa urgensi dalam mempelajari ilmu munasabah. Pengetahuan tentang munasabah Al-Quran terutama bagi seorang mufassir itu sangatlah penting. Di antara urgensinya adalah yang pertama yaitu menemukan makna yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat, ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran, sehingga bagian-bagian dari Al-Quran itu sangat berhubungan dan tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral gitu. Terus kemudian yang kedua itu mempermudah pemahaman terhadap Al-Quran. Dengan mengetahui ilmu munasabah ini kita jadi paham mengenai kandungan-kandungan dan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Yang ketiga yaitu memperkuat keyakinan atas kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Nah, meskipun Al-Quran itu terdiri atas 6.236 ayat dan diturunkan di tempat, keadaan, dan kasus yang berbeda dalam rentang waktu 20 tahun lebih, namun dalam susunannya itu terdapat makna yang dalam berupa hubungan yang kuat antara satu bagian dengan
bagian yang lainnya. Jadi meskipun diturunkannya itu dalam keadaan yang berbeda-beda, dalam kasus dan tempat yang berbeda, namun mereka itu tetap ayat Al-Quran itu tetap memiliki hubungan yang kuat antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Yang keempat yaitu menolak tuduhan bahwa susunan Al-Quran itu kacau. Jadi nggak mungkin meskipun Al-Quran itu diturunkan secara berbeda-beda, dalam waktu berbeda-beda, tempat berbeda-beda, itu dengan kita mengetahui ilmu muhasabah ini, kita itu menolak bahwa Al-Quran itu bukan memiliki susunan yang kacau gitu. Jadi dengan adanya ilmu muhasabah ini, kita jadi mengetahui bahwa dari setiap ayatnya itu masih memiliki hubungan yang sangat kuat. Cukup sekian penjelasan mengenai ilmu muhasabah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.